Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, di depan kita ini udah ada anggur tabulapot kita ya, yang sudah melalui proses pruning pembuahan sebelumnya. Jadi langkah selanjutnya apa aja sih yang kita lakukan, ataupun tahap-tahap selanjutnya atau apa aja setelah pangkas atau pruning pembuahan itu. Sebelum itu kita cek dulu, kita lihat aja seperti apa hasil pemangkasnya. Ini kita mata batnya masih bagus-bagus. Kita pilih mata bat yang bagus ya, yang masih tidak pecah ya, masih bulat, masih besar-besar gitu. Kalau ini ada tetesan air ini, nutrisinya keluar. Jadi ini tuh tabulapot kombinasi ya. Ini kan bisa kelihatan kita ada dua double cordon. Nah, yang satu Julian, yang satu akademik. Yang akademik itu ada 2 tersier, yang Julian itu ada 4 tersier. Ini Julian ya. Jadi yang ini tuh sebelumnya udah kita pangkas pruning pembuahan. Jadi langkah selanjutnya untuk pangkas, setelah pangkas itu yaitu penyemprotan ya, yaitu penyemprotan fungisida dan pestisida. Nah, sekali ini kita akan menggunakan untuk pestisidanya kita gunakan Abasel. Sedangkan fungisidanya kita gunakan Antrakol ya. Untuk fungisida itu bebas, mau merek apa aja yang sesuai di tempat kalian tuh adanya apa gitu. Begitu juga pestisidanya bebas juga. Kenapa kita gunakan pestisida dan fungisida setelah pangkas pruning pembuahan? Pertama, fungisida dengan harapan kita mencegah nanti untuk bibit-bibit hama dari jamur itu melekat ya, ataupun mulai tumbuh ketika ada bagian yang terluka seperti ini, bekas cuttingannya ya, dan terbuka ya, jadi potensi masuk bibit-bibit hama itu masuk ya. Jadi kita pencegahan untuk fungisidanya. Sedangkan untuk pestisidanya seperti yang kalian lihat ini kan masih dikategorikan masih musim hujan ya. Jadi dengan harapan nanti ketika mata bat pecah dia tuh tidak terkena matris atau meringkel gitu, keriting. Jadi kita lakukan penyemprotan pestisidanya ya. Jadi dengan harapan nanti ketika bunga pecah itu tumbuh dengan normal, tidak mengkeriting seperti ini nih. Ini kan bengkok kayak gini nih. Ini walaupun indikasi terkena hama trips ya. Ini daunnya merah seperti ini. Ini kayak gini nih. Ini kalau nanti pecah mata bat seperti ini kan nggak bagus. Ataupun seperti ini nih. Nih. Kayak gini. Ketika pecah mata bat seperti ini kan tidak bagus. Nah, itulah pencegahan kenapa kita gunakan pestisida setelah proses pruning. Dia mencegah hama trip itu menyerang. Soalnya dia tuh paling suka banget ketika tunas-tunas muda itu tumbuh. Jadi mungkin sangat segar ya. Jadi mereka bisa tumbuh di situ sangat cepat ya. Makanya itu pencegahan kita gunakan pestisida. Jadi setelah kita pruning pembuahan, kemudian kita semprot pestisida dan fungisida. Oke, untuk dosisnya itu sama, masih seperti dosis-dosis sebelumnya. Bisa gunakan 0,5 ml per liter ya. Nih, kemudian kalau biasanya saya tidak pernah campur, kalau ini tuh kita campur aja karena tidak untuk mengobati, hanya untuk pencegahan. Jadi kita campur aja. Jadi ini nanti setengah liter dari Antrakol, setengah liternya lagi dari Abasel. Oke, kalau gitu kita racik aja. Oke, nggak usah lama-lama, tinggal kita racik aja. Untuk Antrakol itu udah saya bikin ya, jadi lupa nggak ke video, tinggal Abaselnya kita bikin. Kalau dosisnya setengah mili per liter, kalau ini karena ini setengah liter, jadi kita gunakan 0,5 ya, atau 0,3. Oke, ini 0,3.
Tapi untuk abasel itu hampir dikatakan wajib ya punya ya, karena abasel itu sangat wajib banget punya ya, karena hama trip tuh sering banget nyerang untuk tunas-tunas muda yang habis kita buahkan gitu. Jadi untuk pencegahan itu seperti ini ya, sayang banget ketika nanti dibuahkan ternyata sudah membawa bunga malah terkena hama thrips gitu. Udah, sekarang kalau gitu kita udah campur aja langsung. Kita masukkan untuk abaselnya, kemudian untuk antrakolnya, fungisidanya, dan tinggal kita aduk lagi biar semuanya tercampur rata. Oke. Tinggal kita tutup ya, sebentar. Kemudian kita pompa. Kalau gitu tinggal langsung melakukan penyemprotan. Lakukan dari ujung pangkal pruning ke bawah, terus sama ini juga bawah, jadi semuanya harus merata ya, semua batang tersier, ujung ini sama. Oke, cukup ya untuk penyemprotannya, itu udah cukup. Dan jadi seperti itu aja untuk proses penyemprotannya. Setelah pruning pembuahan, kita semprot menggunakan pestisida dan fungisida. Untuk pestisida fungsinya tuh bebas, yang penting tuh biasanya kalau untuk pestisidanya penjagaan untuk hama trip datang ya. Untuk fungisidanya juga bebas, mau fungisida pakai merek apa aja gitu, yang ada di tempat kalian aja. Oke. Kemudian setelah ini tahap selanjutnya yaitu apakah sebelumnya ada yang bertanya ya, apakah setelah pruning ini proses penyiramannya itu seperti apa, dikurangi ataukah normal gitu. Nah, untuk penyiraman untuk letterback dan grounding itu beda ya. Biasanya kalau habis di grounding tanah setelah pangkas pruning pembuahan itu selama 2 minggu itu kita nggak pernah siram sama sekali ya. Kalaupun memang mau menyiramnya, biasanya itu seminggu sekali. Itu pun dengan dosis, biasanya kalau misalnya satu siraman kita menggunakan 4 liter atau 3 liter, kita gunakan tuh setengah sampai 1 liter aja. Jadi cuma untuk pembasahan aja biar nggak kering banget ya. Begitu juga dengan platterback. Sama, cuma kalau di platterback itu dia cepat kering ya. Beda sama di grounding. Jadi kemungkinan 4 atau 5 hari kita siram lagi, ataupun 4 atau 5 hari kita siram. Kalaupun memang 4 hari kayak yang terlalu lama karena terlalu poros, kan ada media tanam di platterback itu ada yang poros banget, ada yang enggak. Jadi biasanya kalau yang poros banget itu 3-4 hari itu udah kering banget. Kalau yang enggak poros itu bisa 4-5 hari masih cukup lembab ya, karena kebutuhan airnya itu sedikit. Nah, untuk di platterback air yang diberikan itu cukup setengah liter aja ya, setengah liter diberikan. Kita lihat kalau media tanamnya poros mungkin 3-4 hari sekali. Nah, kalau media tanamnya nggak terlalu poros, bisa gunakan 4 atau 5 hari gitu. Yang penting tuh jangan terlalu banyak, jangan lebih dari 1 liter ya. Kita gunakan setengah liter, itu hanya pembasahannya aja ya. Karena seperti yang tadi kita lihat yang di ujung di sana kan dia ada yang dikeluar airnya, atau airnya bukan air sih, itu nutrisinya keluar ya. Jadi ketika nanti ada bagian terluka kemudian kita siram, kemudian akar menyerap,
maka nutrisi yang udah tersampung yang nantinya mau bakal jadi bunga itu malah keluar semua. Itulah kenapa airnya itu dikurangin, jadi biar nutrisi yang ada dalam batang itu biar memproses untuk tumbuh kebat gitu. Jadi itulah kenapa airnya dikurangin. Kalau airnya nggak dikurangin, maka nutrisi yang ada di tanaman pohon itu keluar semua karena ada bagian yang terluka, yaitu bekas cuttingan gitu. Oke, seperti itu aja ya untuk penjelasan kali ini. Untuk video kali ini hal-hal apa aja yang perlu dilakukan setelah pruning pembuahan. Pertama itu penyemprotan fungisida dan pestisida untuk pencegahan hama trip ketika nanti pecah matabat. Kemudian untuk proses pengairan atau drainase, kalau di grounding media tanam tanah itu kita nggak pernah siram selama 2 minggu. Nanti kita siram kembali itu ketika 2 minggu udah kelihatan matabatnya udah pada semua pada pecah, baru penyiraman itu normal. Kemudian untuk di planter bag juga sama, kita nggak kasih siram. Kalaupun mau siram itu dengan dosis yang kecil ya, karena masih ada bagian yang terluka. Nanti ketika kita siram malah nutrisinya keluar banyak gitu. Oke, ya cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komentarnya. See you.